Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penjelajah kehidupan. Semoga kita semua senantiasa dibimbing jalan yang lurus dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan sebelumnya dengan tema pemberian ketentraman oleh Allah pada bapak moyang kita, Adam alaihissalam. Seperti biasa sebelum ke pembahasan, bantu like dan subscribe untuk terus belajar dan berkembang bersama. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa Allah menciptakan Hawa? Mengapa seorang perempuan diciptakan bukan dari tanah seperti Adam, melainkan dari bagian tubuhnya sendiri dari tulang rusuknya yang lembut? Apakah ini hanya simbol, atau ada rahasia besar di baliknya? Bayangkan sejenak bumi kala itu masih sepi. Adam, manusia pertama, telah diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Ia hidup di surga, dalam kenikmatan yang tiada batas. Namun di tengah keindahan yang begitu megah, Adam merasa ada yang hilang, sebuah kekosongan yang tak mampu diisi oleh makhluk lain. Ia memiliki segalanya, tetapi tidak memiliki teman sejiwa. Lalu, dari sisi tubuhnya yang dekat dengan hati, Allah ciptakan Hawa, bukan dari kepala untuk memerintahnya, bukan pula dari kaki untuk diincak olehnya, melainkan dari rusuk, tempat yang paling dekat dengan hati, paling mudah untuk dilindungi, dan paling lembut untuk disayangi. Sejak saat itu, kehidupan manusia tak lagi sendiri. Dari dua insan inilah, sejarah umat manusia dimulai. Namun pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan manusia secara berpasangan? Apakah hanya untuk berkembang biak, ataukah ada makna spiritual yang jauh lebih dalam? Sebuah keseimbangan kosmis antara maskulinitas dan femininitas, antara logika dan kasih, antara kekuatan dan kelembutan. Menariknya, dalam sains modern, kita juga menemukan keajaiban serupa. Dalam setiap DNA manusia, ada pasangan, dua heliks yang saling melengkapi dan membentuk kehidupan. Bahkan atom pun memiliki pasangan proton dan elektron. Alam semesta pun berdiri atas keseimbangan dua kekuatan, positif dan negatif, siang dan malam, langit dan bumi. Semuanya diciptakan berpasangan, seakan Allah berfirman lewat setiap partikel. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 49. Hawa bukan sekedar istri pertama, tetapi simbol dari kasih sayang Allah kepada manusia. Ia adalah lambang bahwa kesempurnaan tidak mungkin dicapai dalam kesendirian. Ia diciptakan bukan untuk menyaingi, tetapi untuk melengkapi. Bukan untuk di atas, bukan untuk di bawah, tetapi untuk bersama. Maka, ketika kita menelusuri sejarah penciptaan Hawa, kita tidak hanya membahas asal-usul seorang perempuan, tetapi juga menelusuri hakikat cinta, keseimbangan, dan tujuan kehidupan manusia di bumi. Mari kita telusuri kisah agung ini, kisah tentang Hawa, ibu dari seluruh umat manusia. Subhanallah. Segala puji bagi Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu bi'al-haq dengan penuh hikmah dan kebenaran. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang dibentuk dengan tangannya sendiri, Allah berkehendak untuk menciptakan pendamping baginya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ayat ini menjadi dasar utama dalam Islam bahwa Hawa diciptakan dari diri Adam. Hadis Nabi SAW juga menegaskan hal itu. Berwasiatlah agar berbuat baik kepada kaum wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika engkau berusaha meluruskannya dengan keras, ia akan patah. Jika engkau biarkan, ia akan tetap bengkok. Maka berwasiatlah agar berbuat baik kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disinilah rahasia agung dimulai. Allah tidak menciptakan Hawa dari tanah seperti Adam, tapi dari sebagian dirinya. Maknanya begitu dalam, manusia pertama tidak akan lengkap tanpa pasangannya. Keduanya berasal dari satu jiwa yang sama, satu asal yang sama, untuk saling mengenal dan melengkapi. Ketika Adam hidup di surga, segala sesuatu ada dalam genggamannya. Ia makan buah dari pohon-pohon surga, berjalan di taman-taman yang indah, berbicara dengan malaikat. Namun meski semua makhluk tunduk kepadanya, Adam tetap merasa sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ketika Adam tertidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuk kirinya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Dari tulang rusuk itulah Allah menciptakan Hawa. Ketika Adam terbangun, ia mendapati seorang perempuan berdiri di sisinya. Adam berkata, Ma anti, siapa engkau? Perempuan itu menjawab, Ada imra'ah, aku seorang wanita.
Adam bertanya lagi, "Lima khuliqti?" Untuk apa engkau diciptakan? Ia menjawab, "Khuliqtu litaskuna ilayya." Aku diciptakan agar engkau merasa tentram denganku. Maka Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Secara ilmiah, pernyataan diciptakan dari diri yang satu mengandung harmoni biologis. DNA manusia laki-laki dan perempuan adalah 99,9% identik. Berbeda hanya pada satu kromosom, XY untuk laki-laki, XX untuk perempuan. Artinya, benar bahwa keduanya berasal dari satu asal yang sama. Quran menyampaikan kebenaran ilmiah ini jauh sebelum genetika ditemukan. Sebagian orang menafsirkan tulang rusuk secara harfiah, sebagian lagi secara simbolik. Namun, keduanya memiliki hikmah mendalam. Dalam sains anatomi, tulang rusuk melindungi organ vital, jantung dan paru-paru. Ia melengkung dengan lembut, melindungi tetapi tidak menekan. Inilah simbol kelembutan yang penuh perlindungan, sama seperti peran perempuan dalam kehidupan. Para ulama mengatakan diciptakannya Hawa dari tulang rusuk bukan berarti ia lebih rendah, melainkan agar ia didekatkan dengan hati, karena dari sanalah cinta dan kasih lahir. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis, Hawa diciptakan dari tempat yang paling lembut dan paling mulia pada tubuh Adam, dari sisinya yang dekat dengan hati. Maka cinta seorang suami kepada istrinya seperti cinta kepada bagian dari dirinya sendiri. Jika kita padukan dengan pandangan ilmiah, maka ini mengajarkan keseimbangan. Sains menunjukkan bahwa sifat biologis perempuan lebih sensitif terhadap hormon empati seperti oksitosin dan serotonin yang membuat mereka lebih responsif terhadap kasih sayang. Itu bukan kelemahan, tapi desain ilahi agar perempuan menjadi sumber ketenangan, as-sakan bagi pasangannya. Kisah Hawa tidak lepas dari ujian besar pertama manusia. Syaitan yang telah diusir dari surga memendam dendam dan berusaha menyesatkan Adam serta Hawa. Allah telah melarang mereka mendekati pohon tertentu, namun bisikan iblis membuat keduanya tergoda. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Lalu syaitan memperdaya keduanya dari surga dan mengeluarkan mereka dari keadaan yang sebelumnya. Namun penting untuk diingat, Islam tidak menyalahkan Hawa semata, berbeda dengan sebagian kisah dalam tradisi lain. Dalam Al-Quran, Allah menyebut keduanya, فَأَزَلَّهُمَا, keduanya tergelincir, bukan hanya Hawa. Artinya, dosa pertama manusia adalah tanggung jawab bersama. Setelah itu, Adam dan Hawa bertaubat bersama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Inilah cinta sejati yang pertama kali hadir di bumi. Cinta yang diuji, namun berbalik menjadi taubat dan kasih sayang. Hawa bukan simbol dosa, melainkan simbol pengampunan dan kebersamaan dalam ujian. Bagian 5, hikmah dan tujuan Allah menciptakan Hawa. Mengapa Allah menciptakan Hawa? Jawabannya lebih luas daripada sekedar agar manusia berkembang biak. Dalam Islam, penciptaan Hawa adalah tanda bahwa kehidupan membutuhkan keseimbangan, tazwij, berpasangan dalam setiap hal. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Ad-Dhariyat ayat 49. Allah ingin manusia memahami bahwa kesendirian bukanlah kesempurnaan. Kesempurnaan ada pada harmoni antara dua yang berbeda. Adam mewakili kekuatan, rasionalitas, dan tanggung jawab. Hawa mewakili kelembutan, cinta, dan penjagaan terhadap kehidupan. Ketika keduanya bersatu, lahirlah keseimbangan yang disebut rahmah, kasih yang bersumber dari Allah. Secara ilmiah ini terlihat dalam hukum alam. Elektron tidak dapat membentuk molekul tanpa proton. Sel jantan takkan hidup tanpa sel betina. Setiap ciptaan membutuhkan lawannya untuk melengkapi. Maka penciptaan Hawa bukan sekedar sejarah, tetapi juga metafora kosmis tentang keseimbangan alam semesta. Hikmahnya, Allah ingin menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal, bukan saling melawan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hawa
bukan sekedar nama. Ia adalah simbol kasih yang menyatukan, bukan memisahkan. Dari dirinya, lahir semua manusia, dan dari kisahnya kita belajar bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari kesempurnaan, melainkan dari kelemahan yang saling melengkapi. Ketika Adam merasa sepi, Allah menciptakan Hawa. Ketika keduanya salah, Allah ampuni mereka. Dan ketika keduanya turun ke bumi, Allah jadikan mereka awal dari kisah seluruh umat manusia. Hawa adalah napas cinta pertama di dunia, dan dari rusuknya mengalir rahmat bagi seluruh kehidupan.